Selamat sore, selamat datang kembali di webinar New Directions. Selamat datang kembali para orang tua, para sahabat New Directions pada sore hari ini, di mana kita akan mengadakan webinar kembali dan akan membahas mengenai seputaran topik tentang autism. Dan seperti biasanya, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa setiap hari Jumat kami akan mencoba berbagi, menjelaskan beberapa topik-topik yang mungkin bisa menjadi masukan yang baik untuk para orang tua maupun para sahabat New Directions. Dan untuk sore hari ini, kita akan berbicara atau sharing tentang autism, yaitu mengenali autism, ya, ciri-ciri dan strategi penanganannya. Dan kali ini akan dibawakan oleh psikolog kami, yaitu Miss Brigita Hernilen, M Psikologi, dan untuk itu kami persilahkan untuk Miss Hernilen memulainya. Silakan Miss Hernilen. Oke, terima kasih Miss Flo untuk kesempatannya. Selamat sore para parents dan para sahabat New Direction. Apa kabar nih? Semoga kita semua sehat-sehat terus ya di masa pandemi saat ini. Semoga kita tetap sama-sama menjaga kesehatan supaya selalu terjaga di tengah situasi pandemi yang makin heboh nih ya kayaknya ya minggu-minggu ini nih. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan saling sharing, sedikit membahas tentang autism. Oke, apa sih tentang autism itu? Kita akan kenali nanti mulai dari ciri-cirinya dan strategi penanganannya. Oke. Kata autism sendiri mungkin bukan sesuatu hal yang asing ya, gitu ya. Mungkin kita sudah sering dengar, kita gunakan istilah ini baik untuk istilah yang sebenarnya ataupun kadang suka dipakai untuk bercandaan, autis ya, sibuk sendiri gitu. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang jadi definisi, ciri-ciri, dan strategi penanganan awalnya, gitu ya. Nah, kita akan mulai nih. Nah, sebenarnya kalau dilihat ini dari jurnal terakhir yang saya kutip dari salah satu jurnal diterbitkan tahun 2021, itu disebutkan bahwa sekarang nih prevalensinya 1 dari 54 anak itu didiagnosa mengalami autism spectrum disorder. Dan autism ini sendiri biasanya lebih banyak terjadinya pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Kalau di anak laki-laki perbandingannya bisa 1:34, sementara kalau di perempuan itu 1:145. Seperti itu. Dan ini bukan berarti kemudian kalau prevalensi ini menjadi suatu hal yang mutlak ya gitu, tapi kita perlu lihat, nanti kita akan telah lebih mendalam lagi. Nah, pertama kita perlu kenali dulu apa sih autism itu, karena banyak sekali aspek-aspeknya atau ciri-cirinya tuh yang agak mirip-mirip dengan disorder lainnya, sehingga kadang-kadang baik psikolog ataupun dokter anak itu pun terkadang rancu untuk bisa menentukan gitu ya, dan sehingga diperlukan observasi, screening yang secara lebih menyeluruh dan dalam waktu yang cukup gitu ya, untuk kita bisa yakin, anak ini mengalami autism spectrum disorder. Emang autism itu apa sih? Ya, autism itu adalah sejumlah hambatan perkembangan yang ditandai dengan kelainan dalam fungsi sosial, bahasa, dan komunikasi, dan beberapa perilaku-perilaku unik gitu ya, yang seringkali muncul, dan ketertarikan yang unik gitu ya, yang seringkali juga muncul. Gitu. Terkadang ada hal-hal yang mirip satu dengan yang lainnya.
Nah, mungkin kalau bisa kita lihat gitu ya, di sini lingkaran ini di tengah-tengahnya disebut sebagai Autism Spectrum Disorder. Ada banyak sekali warna dan bagian-bagian tulisan-tulisan di samping kiri kanannya. Ya, kenapa sih disebut spektrum nih kayak begini spektrum? Karena simptom yang muncul, kemampuan pada setiap individu, pada setiap anak yang punya masalah autism spectrum disorder dan karakteristik, artinya perilakunya yang muncul itu bisa bervariasi, baik dalam hal kombinasi ini masing-masing ini, kombinasinya bisa macam-macam gitu ya, ataupun dari tingkat keparahannya. Jadi macam-macam juga tuh gitu ya. Di sini kalau bisa kita lihat ya, ada autism spectrum disorder sendiri itu bisa mencakup adanya kendala dalam executive function, sensory processing, tadi ada repetitive behavior, ada kendala dalam motor skill ya, gerak motorik, lalu perseverative thinking, social awareness, verbal dan non-verbal communication, dan information processing. Nah, ini tuh campur aduk gitu ya sebenarnya. Ada anak-anak autism ini yang punya masalahnya eksekutif, sensori, motor skill misalnya, gitu ya. Atau yang lain lagi, verbal non-verbal communication, repetitive behavior-nya ada, sensory processing-nya ada, gitu ya. Artinya ini potensinya, potensi kombinasinya tuh bisa macam-macam, maka disebut spektrum autism spectrum disorder. Lalu kalau kita bicara soal ASD, biasa sering disebut dengan ASD, penegakan diagnosanya itu kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Tadi dengan berbagai, oh ternyata hambatannya itu gitu ya. Secara garis besar adalah kalau dari kriteria yang digunakan lewat dari DSM, poin yang pertama adalah kita bisa kenali atau kita bisa mengindikasikan anak ini mengarah ke autism atau bukan. Yang biasanya sangat khas terlihat adalah adanya hambatan yang cukup menetap dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial dalam berbagai bentuk. Artinya, bisa saja si anak kesulitan memahami komunikasi dua arah, bahkan interaksi nonverbal kayak kontak matanya gitu ya, itu mungkin juga hilang atau kurang intens. Dan individu itu sulit untuk membangun, menjaga, dan memahami relasi sosial. Sehingga sulit tuh untuk bisa interaksi dua arahnya. Ya. Dan poin berikutnya, kriteria berikutnya, adanya perilaku khas yang berulang, ketertarikan atau aktivitas yang terbatas. Jadi sukanya itu-itu doang gitu ya. Main mobil-mobilan sukanya sama rodanya doang. Atau ngelihat kipas angin suka banget ngeliatin terus gitu ya. Terbatas tuh ketertarikannya, tapi itu intens sekali iniannya, ketertarikannya gitu. Jadi macam-macam juga nih perilaku khas yang muncul ini, bisa munculnya minimal ada 2 simptom. Apakah bisa dilihat apakah ada perilaku stereotip pengulangan gerak motorik tertentu atau bicara gitu ya. Kayak tadi ada keinginan untuk melakukan hal yang sama secara berulang. Kayak ada ritual khasnya dalam bentuk verbal ataupun non-verbal gitu ya, itu juga bisa jadi penandanya. Dan sulit untuk mengikuti perubahan rutinitas ya. Pokoknya kalau mau pulang harus jalannya atau step-nya adalah A, B, C, D. Nah, kalau misalnya ada yang diganti tuh gitu ya, nah itu akan menyebabkan si anak berpotensi untuk jadi terus udah gitu ngamuk-ngamuk, frustrasi. Biasanya kan begini gitu ya. Nah, ketika ada rutinitas yang berubah, si anak cenderung sulit untuk bisa beradaptasi atau mengikuti perubahan tersebut. Lalu ada ketertarikan yang sangat terbatas dan menetap secara tidak biasa. Yang kayak tadi saya bilang ya, misalnya si anak suka banget main mobil-mobilan, tapi rodanya doang yang dilihatin gitu. Nah itu juga yang dimaksud dengan ketertarikan yang terbatas dan menetap, tapi nggak biasa tuh gitu. Lalu bisa juga ada muncul simptom hipersensitivitas atau hiposensitivitas pada area sensori tertentu. Ini berkaitan dengan tadi adanya sensory processing disorder-nya.
Lalu kriteria lainnya adalah bahwa simptom ini harus muncul pada masa awal tahap perkembangan. Simptom yang muncul dapat memengaruhi kesulitan dalam sosialisasi, pekerjaan, ataupun fungsi area lainnya. Dan gangguan ini bukan disebabkan karena adanya hambatan intelektual atau global developmental delay. Gitu. Nah, kenapa seringkali banyak yang mirip-mirip nih gitu ya. Ada anak-anak mungkin yang kesulitan hambatan sosialnya itu memang karena bisa kurang stimulasi, ditambah ada delay speech-nya gitu ya, ngomongnya belum lancar gitu. Jadi untuk komunikasi dua arahnya memang belum bisa nih gitu. Maka kita diharapkan tidak langsung buru-buru menjudge anak ini autism nih nggak bisa, oh katanya nggak bisa sosialisasi itu tanda ciri dari autism. Iya betul, tapi kita perlu telaah lebih lanjut. Ketidakmampuannya itu apakah ada hal-hal lain di belakang yang menyertainya gitu ya. Lalu ketika ada hipersensitivitas dan hiposensitivitas, sensory processing disorder sendiri itu bisa berdiri sebagai sebuah gangguan tersendiri gitu ya, SPD gitu. Bahwa anak autism itu bisa jadi SPD, iya, atau dia bisa temenan, autism juga, SPD juga gitu ya, tapi bahwa anak dengan SPD belum tentu juga akan menjadi autism, akan muncul autismnya juga, gitu ya. Jadi itu perlu dilihat, ditelaah lebih lanjut. Apakah sifat dia yang rigid tadi gitu ya, rigid terhadap aturan, terhadap kebiasaan, itu karena memang disertai dengan simptom-simptom autism lainnya, atau rigidnya memang karena SPD-nya gitu. Sehingga perlu ditelaah sangat mendalam untuk bisa dilihat. Artinya kalau hanya lewat pengamatan 1-2 kali, oke. Mungkin bisa terlihat indikasinya, tapi untuk bisa menegakkan diagnosa, maka harus ditelaah lagi nih tadi dari kriteria-kriteria DSM-5 ini. Kenapa? Karena autism sendiri pun itu punya beberapa level. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai gangguannya, kombinasinya bisa beragam, levelnya juga bisa beragam, gitu ya. Ada yang autismnya ringan sehingga ciri autistiknya tuh nggak terlalu kelihatan gitu ya, tapi sebenarnya dia autism gitu. Nah mungkin itu juga ada yang dia sudah mendapat penanganan yang baik sehingga requiring support-nya itu sangat minim gitu. Tapi ada juga yang memang level 3 sehingga dia sangat membutuhkan bantuan tuh gitu. Jadi levelnya juga masih macam-macam, ada yang mild, severe gitu ya. Mild, moderate sampai dengan severe gitu. Jadi tingkatannya juga macam-macam sehingga kita perlu melihat lagi nih gitu. Sejauh apa karakteristik autism pada individu tersebut. Nah, kalau kita dijelaskan gitu ya tentang tadi sudah ciri-cirinya gitu ya, dan autism sendiri ini bukan sesuatu sayangnya gitu ya, bukan suatu sakit yang kemudian bisa disembuhkan, even lewat terapi apapun atau obat gitu ya. Tapi ini adalah keunikan, kekhasan yang diciptakan gitu ya, sehingga adanya gangguan, keunikan tersendiri dalam neurosistemnya, dalam proses berpikir dan sebagainya gitu ya. Pokoknya kaitannya tentang neurosistemnya deh gitu. Tapi apakah kemudian ada sesuatu yang injure, brain injure gitu ya, masalah di otak kayak gitu. Itu sebenarnya sejauh ini memang belum ditemukan kalau boleh dibilang alasan pastinya deh gitu ya. Ada yang bilang karena pengaruh ini, pengaruh itu, harus begini, harus begitu gitu ya. Kalau kita mau coba cari kesalahan gitu, nah mungkin kita akan cukup wasting time. Tapi yang perlu kita ke depan adalah, kadang saya suka bilang dengan
para parents gitu ya, atau para guru yang menangani bersama dengan anak-anak dengan autism, bahwa anak-anak ini kita perlu bantu gitu ya, sebagaimana mereka punya kemampuan, apa yang bisa kita kembangkan itu yang perlu kita bantu untuk ke depannya gitu. Dan kayak tadi, autism itu bukan suatu penyakit yang kemudian ketika mendapat penanganan bisa sembuh gitu ya, tapi kita sebutnya biasanya ini adalah sebagai penyandang. Artinya kondisi ini memang akan menetap pada si anak yang kalaupun kita beri treatment, itu akan membantu perkembangannya, artinya meminimalisir hambatannya gitu ya. Tapi apakah akan 100% sembuh tanda kutip itu belum gitu ya. Tapi bukan berarti ya kalau gitu ngapain ya kita capek-capek terapiin, capek-capek konsultasi ke sana ke sini kalau emang nggak bisa sembuh anak dengan autism. Ya, yang perlu diingat adalah bahwa biar gimana juga anak-anak ini punya hambatan-hambatan gitu ya, hambatan-hambatan perkembangannya yang perlu dibantu untuk dikembangkan semaksimal mungkin. Caranya itu tadi, lewat treatment-treatment yang tepat, gitu. Nah, kembali sebenarnya karena karakteristik ini juga macam-macam, gitu ya, karakteristik dari autism sendiri juga macam-macam, maka eee, penanganan yang tepat pun itu disesuaikan dengan situasi si anak dan juga kebutuhan si anak. Nah, paling tidak minimal beberapa hal yang bisa dibantu gitu ya, tindakan penanganannya di awal yang bisa kita lakukan adalah ketika kita mendampingi anak-anak dengan autism adalah kita perlu menyadari kembali bahwa mereka juga adalah seorang individu yang unik, yang berharga gitu ya, sehingga kita juga perlu menerima keberadaannya ya, baik itu dari kondisi tubuhnya, keunikannya dia miliki, feeling, emosi dan sebagainya itu juga sama dengan anak-anak sebaya lainnya gitu ya. Maka diharapkan tidak ada pembedaan tuh gitu ya. Ih, anak autis jangan ditemenin deh, ntar nepa misalnya gitu ya. Jangan begitu juga. Kita tetap perlu ada acceptance baik dari orang tua ataupun lingkungan sosial. Kita perlu acceptance-nya juga perlu gitu ya untuk membantu mendukung anak-anak ini juga bisa berkembang gitu. Tidak sedikit kok individu atau anak-anak dengan autism ini yang juga bisa berprestasi gitu ya. Nah, beberapa cara di sini yang bisa kita coba lakukan adalah kita bisa lihat bahasa. Karena kendala umum pada anak-anak dengan autism itu biasanya adalah karena kesulitan untuk bicara, untuk komunikasi, perkembangan bahasa, maka kita perlu kenali dulu nih bahasanya yang digunakan tuh apa sih gitu ya. Mungkin diam-diam anak ini lebih fasih atau lebih nyaman dengan komunikasinya dengan bahasa Inggris misalnya, padahal sehari-hari atau sekitar ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Itu mungkin nggak mungkin gitu. Kenapa? Ya karena itu sistem syarafnya, neurosistemnya sedemikian unik sehingga terkadang kita sulit untuk bisa memahami gitu. Apa yang kita kira anak ini nggak bisa, ternyata dia bisa gitu. Sangat membingungkan sebenarnya untuk kita bisa memahami pola pikir ataupun sebenarnya kita mau tebak dia tuh bisa apa enggak sih gitu ya. Kembali inilah keunikannya gitu ya. Karena unik ya udah mungkin kita sulit untuk bisa memahaminya. Tapi yang pasti adalah kita perlu kenali apa bahasa yang apa namanya, bahasa yang nyaman dan sering digunakan oleh si anak, ya. Lalu ya itu tadi, kita tidak perlu, wasting time, wasting energi untuk, "Aduh bingung nih, ini kenapa sih?" sebenarnya gitu ya. Tapi kita, sebaiknya segera memberikan bantuan, memberikan dukungan tanpa adanya, judgement tertentu. "Ah udahlah, dia mah pasti nggak bisa," gitu ya. Jangan begitu. Kita percaya bahwa, pasti ada potensi lain di belakangnya yang masih bisa dikembangkan. Lalu perhatikan juga clue-clue nonverbal ya.
daripada kita berjuang untuk mendorong si anak bisa memberikan respon secara verbal, tapi kita perlu perhatikan respon nonverbal apa yang masih muncul gitu ya. Sesederhana mungkin kontak mata, tatap mata, kan itu juga bermakna ya. Tatapan matanya memelas misalnya gitu ya, atau help me gitu ya, itu kan mata kadang kan ada istilah gitu ya, mata berbicara gitu. Nah, itu yang kita perlu juga kenali gitu. Lalu tadi gitu ya, masalah sensorinya gitu ya, kita perlu sesuaikan juga, kita perlu pahami bahwa mungkin juga ada keunikan dalam processing sensorinya nih dari si anak-anak ini. Ada yang buat kita biasa aja, umum aja, tapi buat anak-anak dengan autism ya dan SPD ini itu menjadi suatu hal yang sangat mengganggu, sangat nggak nyaman gitu ya. Jadi kita sangat diharapkan perlu memahami apa yang jadi situasi dan kondisi si anak tersebut. Nah, apabila Bapak Ibu kira-kira merasa bahwa kok kayaknya anak saya ada ciri-ciri yang mengarah ke sana gitu ya. Sudah diberikan stimulasi di rumah semampunya, kok kayaknya masih begitu aja. Maka silakan Bapak Ibu gitu ya bisa datang ke kami New Direction untuk kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, untuk kemudian kami bisa juga assess anak putra-putri Bapak Ibu ya, untuk kemudian kita bisa pastikan sebenarnya hambatannya atau kendalanya ada di mana nih, gitu. Ini alamat kami dan ada nomor teleponnya, silakan Bapak Ibu boleh capture, boleh foto layar ini untuk kemudian nanti menghubungi kami kembali dan bertemu dengan tim kami di sini di Direction. Ya, terakhir ini ada sebuah quotes tentang autism ya. Always unique, totally intelligent, sometimes mysterious. Nah, itulah gambaran tentang pribadi, individu, anak yang punya keunikan autism, gitu ya. Kenapa dari tadi saya bolak-balik sebut unik-unik, karena memang demikian gitu. Kalau ini quotes di sebelah kanan ini adalah perwakilan gitu ya, representasi dari apa namanya anak-anak atau individu dengan autism. Kalau mereka mau bilang gitu ya, we are not weird gitu ya. Kami tuh bukan aneh, tapi kami unik gitu ya. Kami hanya butuh diterima sebagaimana kami apa adanya gitu. Oke, kira-kira itu saja paparan dari saya yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk parents yang sudah dengan setia mengikuti webinar New Direction ya. Kalau ada pertanyaan kembali ya silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di alamat dan nomor telepon ini. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi kepada Miss Flo. Terima kasih. Terima kasih Miss Hernilen untuk penjelasan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sore hari ini. Quote-nya juga bagus sekali. We are not weird, but we are unique. Seperti kita ketahui bahwa setiap anak-anak adalah anugerah daripada Tuhan yang tak ternilai harganya. Dan setiap anak yang lahir pasti ada rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan titip untuk kehidupan selanjutnya. Jadi dengan kerjasama daripada orang tua, para pendidik, maupun juga para terapis atau siapapun untuk mendukung setiap anak bertumbuh menuju masa depannya, seandainya kita bisa bekerja sama dengan baik, pasti hasil yang baik pun akan bisa dicapai. Terima kasih sekali lagi Miss Hernilen untuk sore hari ini, untuk waktunya, untuk sharingnya. Kiranya ini bisa menjadi manfaat yang luar biasa bagi para parents New Directions dan juga para sahabat New Directions. Demikian untuk pembahasan kita pada hari ini, para parents dan sahabat New Directions. Kita akan ketemu lagi di Jumat 2 minggu ke depan. Kita akan berbicara tentang, kita akan sharing, kita akan ngobrol tentang speech delay, mengenai topik tentang speech delay. Kami akan informasikan lagi mengenai judulnya dan segala sesuatunya. Dan demikian untuk sore hari ini, kiranya para parents dan juga sahabat New Direction tetap sehat selalu. Dan jangan lupa jikalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ingin lebih detail penjelasannya, bisa menghubungi kami
dengan alamat yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Hernilen, yaitu kami ada di Kelapa Gading, di Ruko Kirana Butik Office, Blok E2 nomor 7, atau bisa menghubungi melalui WA kami dengan nomor telepon 08 7788757181 atau 081807376777 atau juga bisa melihat Instagram kami di Preschool Academy ataupun New Directions. Terima kasih untuk sore hari ini atas semua perhatian, atas semua support yang sudah diberikan oleh kami semua. Dan jangan lupa, karena memang kondisi pandemi saat ini udah semakin memburuk, tapi kita akan tetap menjaga kesehatan pribadi kita masing-masing maupun dengan keluarga, tetap lakukan prokes, pakai masker, jauhi kerumunan, dan juga makan makanan yang sehat. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.